Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudara, saat ini kita sedang berada pada situasi COVID-19 yang dampaknya luar biasa, tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai belahan dunia. Dampak pada kesehatan, dampak pada ekonomi, pada sosial, juga pada budaya, semuanya terkena imbas daripada penyebaran COVID-19 ini. Sehingga semua aktivitas kita dihentikan, baik aktivitas ekonomi termasuk juga aktivitas sosial dan lain sebagainya. Jika kita mengamati perkembangan respon masyarakat beragama terhadap penyebaran atau dampak daripada COVID-19 ini, kita bisa menemukan paling tidak ada dua pemikiran atau respon masyarakat beragama. Yang pertama adalah masyarakat beragama yang cenderung menyerahkan semua wabah ini, penyakit ini kepada Allah. Jadi semua penyakit ini, COVID ini, virus ini, itu memang takdir dari Allah. Yang kedua, masyarakat yang cenderung memahami bahwa penyebaran penyakit ini sesungguhnya adalah perbuatan manusia. Kalau yang pertama lebih banyak cenderung takdir Allah, sementara yang kedua lebih banyak perbuatan manusia. Ini seperti Jabariyah dan Qadariyah. Saudara-saudara sekalian, pemikiran yang pertama itu bisa jadi kita temukan dalam kehidupan kita. Mungkin masyarakat kita yang mengatakan bahwa kita itu tidak perlu takut kepada makhluk Allah yang namanya virus corona ini. Kita mestinya harus takut kepada Allah. Lalu bisa juga kita mendengar masyarakat kita yang mengatakan bahwa kalau semua orang saat ini tidak boleh berangkat ke masjid, tidak boleh beribadah di masjid, itu sesungguhnya karena ini bagian dari strategi setan supaya menjauhkan umat manusia kepada Tuhannya. Itu salah satu daripada bentuk bagaimana orang berpikir dan bersikap dari masyarakat beragama kaitannya dengan COVID-19. Saudara-saudara sekalian, terkesan memang benar pandangan ini, bahwa memang penyakit itu datang dari Allah, merupakan takdir Allah, dan memang benar kita itu mestinya tidak harus takut kepada makhluk Allah yang namanya virus. Kita harus takut kepada Allah saja, karena itu bisa menyebabkan kita dekat kepada kekufuran. Sepintas memang benar pemikiran ini, tetapi sesungguhnya kalau kita lihat lebih dalam, ini sesungguhnya pendangkalan pemahaman agama. Bagaimana tidak? Kita seolah-olah semuanya diserahkan kepada Allah. Maka jangan heran kalau orang akan mengatakan karena semuanya dari Allah, itu menjadi abai. Apa itu artinya protokol kesehatan? Kita ibadah saja di masjid, kita keluar saja keluar dari rumah saja seperti biasa beraktivitas. Toh kalau penyakit, ya Allah mentakdirkan penyakit, kita pasti akan kena penyakit gitu. Sehingga masyarakat kita menjadi abai. Jadi kadang-kadang pendangkalan keagamaan, pendangkalan pemahaman keagamaan kaitannya dengan pandemi ini, itu bisa kita saksikan pada masyarakat kita. Saudara-saudara sekalian, sementara pandangan yang kedua itu justru sebaliknya. Orang mengatakan bahwa semuanya itu adalah perbuatan manusia, kehendak manusia. Oleh karena itu maka cara menyelesaikan masalah COVID ini juga semuanya diserahkan kepada manusia. Mereka lebih percaya kepada pendekatan sains, mereka lebih percaya pada pendekatan yang sifatnya rasional.
saking percayanya pada pendekatan yang sifatnya rasional ini, orang cenderung menjadi sangat sekuler, memahami bahwa tidak ada lagi peran Allah, peran Tuhan dalam konteks kehidupan kita keseharian itu. Maka saking sekulernya, orang lalu kemudian mengabaikan doa, mengabaikan pendekatan yang sifatnya batiniah, yang sifatnya spiritual. Munajat, istighosah itu dianggap sebagai kuno, dianggap sebagai sesuatu yang usang, yang tidak mungkin punya efek positif pada penyelesaian masalah COVID ini. Saudara-saudaraku sekalian, kedua ini sesungguhnya sama-sama ekstrim. Yang pertama ekstrim kepada katakanlah takdir Allah sehingga menjadi fatalism, sementara yang kanan ekstrim kepada perbuatan manusia cenderung qadariyah dan akan terjebak kepada sekulerisme. Saya mengajak kepada kita semuanya, mari kita berpikir jalan tengah. Karena sebaik-baik perkara adalah jalan tengah itu sendiri. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu As-Sam'ani mengatakan bahwa khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah ada di tengahnya. Oleh karena itu maka saya mengajak kita semuanya, mari kita pahami bahwa COVID-19 itu sesungguhnya memang takdir Allah. Tapi pada saat kita menyelesaikan masalah ini, kita sama-sama menggunakan pendekatan sains, mari kita taati bersama protokol kesehatan. Tapi pada saat yang sama kita juga merasa bahwa doa itu penting. Karena doa adalah perintah Allah dan itu merupakan ibadah. Ibarat doa itu adalah saiful mukminin, pedangnya bagi orang-orang yang beriman. Ketika kita berada pada sebuah perang, sementara kita tidak membawa pedang, apa yang terjadi dengan diri kita? Pasti kita akan menjadi pasukan yang mudah dikalahkan. Maka berdoa itu adalah sesuatu yang sangat penting, bagian dari hidup kita, bagian dari upaya untuk menyelesaikan masalah COVID ini. Oleh karena itu maka sebagai masyarakat beragama, Nahdlatul Ulama mengajarkan kepada kita untuk berpikir moderat, wasatiyah, jalan tengah. Kita memahami hal itu semuanya menjadi bagian dari cara hidup kita masyarakat beragama. Semoga dengan itu kita bisa menjadi umat yang kafah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.